Biarlah pujian yang kami persembahkan yang terakhir ini menjadi doa dan tekad kami bersama-sama. Karena Engkau memperkenan kami, mengampuni kami, Engkau menerima kami apa adanya, dan sudah menjadi sebuah kewajiban kami sebagai umat-Mu untuk kami boleh terus belajar dan terus belajar. Menerima orang yang bersalah kepada kami, menerima mereka yang telah pernah dan menyakiti hati kami, bahkan mereka menghakimi kami. Kami mau belajar seperti Yesus menerima kami apa adanya. Biarlah pengampunan itu juga nyata dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Di komunitas ini, di keluarga kami, di masyarakat dan di mana kami tinggal dan kami ada. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengasihi, melayani, mengampuni, sama seperti Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Urapi kami semua dengan pengurapan yang baru, sehingga firman-Mu yang kami akan dengar tidak ada satu kata, satu benih pun yang tercuri oleh kuasa kegelapan. Firman itu akan jatuh ke tanah hati yang baik, di tanah hati yang subur, sehingga firman itu boleh tumbuh, terus bertumbuh, berakar kuat dalam hidup kami, bahkan menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar kembali firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan kembali kepada seri khotbah di bukit, melanjutkan seri khotbah di bukit. Kita sampai di seri yang ke-24 ya. Siapkan diri dan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan, dan waktunya pagi ini untuk kita akhiri pembicaraan dengan bersama, karena waktunya untuk kita siapkan hati, karena Tuhan akan berbicara, memberikan pesan pada kita pagi ini. Kita akan bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14, 15 dan ayat yang ke-12. Tapi prakteknya nanti kita akan baca ayat 12 lebih dahulu, karena urutannya seperti itu. Dan makna doa Bapa kami yang ketiga dalam seri khotbah di bukit yang ke-23, ya, itu adalah mengampuni, ya. Mengampuni. Mari kita akan baca lebih dahulu dari Matius pasal 12, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 14 dan 15 ini memang terpisah, gitu ya. Ayat 14 dan 15 ini memang terpisah dari doa Bapa kami. Tapi konteksnya masih dekat dengan ayat 12, maka tidak dalam perikop yang berbeda. Karena satu perikop begitu, maka saya jadikan untuk seri khotbah di bukit bagian yang ketiga dari makna doa Bapa kami. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan review sejenak seri khotbah di bukit. Oke, benar ya, kita hari ini seri khotbah di bukit pasal yang ke-24, karena 23 kemarin doa Bapa kami yang kedua ya. Jadi mungkin saya salah ketik di situ, belum saya rubah. Nah, ada 3 hal penting yang kita pelajari pada seri khotbah di bukit, makna doa Bapa kami yang kedua. Di ayat 11 yang mengajar kepada kita semua, berikanlah kepada kami makanan kepada kami pada hari ini yang secukupnya. Itu mengajar kepada kita bahwa kita perlu percaya karena Tuhan itu sangat peduli dan memperhatikan kebutuhan finansial kita,
kebutuhan jasmani kita. Doa ini mengatakan bahwa berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya, yang secukupnya ini memiliki pengertian tidak serakah. Artinya ketika kita bekerja, kita berusaha, kita mencari nafkah untuk menghidupi hidup kita dan keluarga kita, kita mengajar hari ini, minggu yang lalu, supaya kita tidak mencarinya dengan cara yang serakah, gitu ya. Cukup hari ini kita nikmati, karena hari besok akan ada berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, yang kedua, makna doa Bapa kami yang kedua, dari seri yang kedua kemarin, poin yang kedua adalah mengajar kita untuk mengampuni, ya. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah menerima kita apa adanya, dan wajib bagi kita untuk dapat mengampuni, ya, kepada mereka yang berbuat salah kepada kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya. Kalau Tuhan terima kita apa adanya dengan seabrek dosa, dengan segudang dosa, tapi Dia terima kita apa adanya karena Dia mengampuni kita tanpa syarat. Karena itu sebagai umat Tuhan kita wajib untuk mengampuni kepada mereka yang telah berbuat dosa, berbuat salah kepada kita. Dan yang ketiga, tentang pencobaan, ya. Ayat yang ke-13 itu kita perlu belajar, karena ayat yang mengatakan jauhkanlah kami dari yang jahat, atau didahului dengan jauhkanlah dari sebab pencobaan, ya. Karena itu kita perlu hati-hati, karena memang Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, tapi kita, anak-anak Tuhan, diizinkan, dicobai, diuji. Karena itu kita perlu hati-hati, karena ujian itu kadang-kala datang dari dalam diri kita. Karena itu musuh yang terbesar sesungguhnya bukan orang lain, bukan apa yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, yang seringkali dalam diri kita sulit untuk kita taklukkan. Karena itu kita hati-hati dengan pencobaan yang datang dari dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kembali saya mengatakan bahwa ayat 14 dan 15 ini memang terpisah, tapi masih dalam satu perikop tentang doa Bapa kami, dan satu konteks dengan ayat yang ke-12 yang mengatakan mengampuni, gitu ya. Saya mendahului dengan sebuah pokok pikiran seperti ini. Jika mengampuni itu diletakkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya tentang doa Bapa kami, itu berarti mengampuni merupakan hal yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena hal mengampuni itu berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah kita. Lukas pasal 11 ayat 25 mengatakan, yang masih dalam satu konteks tentang doa Bapa kami, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Berhubungan dengan Bapa kita di sorga. Karena itu Yesus meletakkan pengampunan itu dalam doa Bapa kami. Dan tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena ketika Yesus mengajar tentang doa Bapa kami, Dia menginginkan ketika umatnya berdoa, tidak sekedar berdoa, tapi menghayati, menghidupi di dalamnya, sehingga dalam praktek hidupnya mereka hidup, kita semua hidup menyenangkan Tuhan. Karena mengampuni itu berhubungan dengan Tuhan. Artinya, kalau Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita manusia, tidak ada satu orang pun yang diperkenan oleh Bapa kita di surga. Karena kita ada banyak sekali dosa. Karena itu, doa Bapa kami yang mengatakan ampunilah itu berhubungan dengan Tuhan. Tapi alasan yang kedua,
Mengapa Tuhan meletakkan kata pengampunan ini dalam doa Bapa kami? Karena hal pengampunan, hal mengampuni itu berhubungan dengan kekekalan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga, perhatikan, tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Lalu pertanyaannya, kalau demikian bagaimana dengan janji Tuhan? Ketika kita percaya kepada Kristus dan ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia menerima kita apa adanya, Dia menghapus dosa masa lalu, sekarang yang akan datang. Kok sepertinya bertabrakan? Kok kalau aku nggak bisa mengampuni, sepertinya aku juga nggak akan diampuni oleh Tuhan? Ya, Tuhan menebus dosa umat manusia, masuk dalam kekekalan hanya kepada mereka yang mau dengan rendah hati belajar untuk mengampuni. Mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu butuh perjuangan yang tidak mudah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian dari kata dasar ampun. Yang pertama adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi seseorang yang menerima ampun, atau seseorang yang menerima grasi, atau seseorang yang menerima remisi dalam kesalahannya ketika ditahan, dibebaskan dalam sekian waktu dari tuntutan kesalahan melakukan kekeliruan kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, kalau bicara tentang remisi, itu potongan tahanan. Bicara tentang grasi, itu pembebasan. Dan kita biasanya mengetahui istilah-istilah itu ketika bangsa kita Indonesia ini merdeka. Karena ada remisi, ada grasi dari presiden kepada para tahanan yang telah berbuat salah. Nah, itu arti yang pertama. Jadi pembebasan dari tuntutan karena kita pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Nah, kalau kita mencermati yang pertama ini, dari sejak ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita yang merupakan ada benih dosa, dan kita menjalani dalam kehidupan kita, kita sudah hidup di dalam dosa, kita ada tabiat dosa di dalamnya. Karena itu tidak ada satu orang tua pun yang mengajar kepada anaknya untuk berbuat dosa, tapi selalu diajar baik. Tapi mengapa ada anak-anak yang berbuat dosa? Ada anak-anak yang berbohong, ada anak-anak yang suka bantah, ada anak-anak yang kemudian melawan kepada orang tuanya. Padahal kita nggak pernah ngajar anak-anak seperti itu. Karena memang dari sejak lahir, manusia dilahirkan dalam keadaan dosa dan tabiat dosa itu. Dan di sepanjang hidup kita, persoalan itu muncul karena seringkali kita tidak sengaja melakukan kesalahan, ataupun yang disengaja melakukan kesalahan. Tetapi seseorang yang diampuni oleh Tuhan itu dibebaskan dari tuntutan, dari semua kesalahan saat kita lahir sampai ketika kita menutup mata. Persoalannya adalah, apakah kita bisa mengampuni seperti Bapa mengampuni dan menerima kita apa adanya. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar ampun, bukan saja pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan, tapi arti yang kedua, seorang yang diampuni, seorang yang telah memberi ampun atau memaafkan. Memaafkan atau mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk lebih dalam lagi. Problem utama dalam kehidupan manusia ketika hidup dalam kehidupannya ini diwarnai dengan interaksi. Sebab itu ada pergesekan. Interaksi antara suami istri, antara orang lain sesama kita. Dan pahami, karena ketika kita berinteraksi ada bergesekan, kita perlu memahami karena kita diciptakan sebagai orang-orang yang berbeda.
Dalam komunitas ini yang kumpulannya tidak banyak, tapi kita ada banyak sekali perbedaan. Laki-laki dan perempuan saja. Itu berbeda pola pikir, cara pikirnya, sehingga kalau kita pelajari saja, ada banyak sekali rentan untuk seseorang itu bisa bergesekan dengan sesamanya. Usia, kamu kan muda, kamu harus taat kepada saya, kamu kan anakku, kamu kan yang aku melahirkan kamu gitu ya. Dari situ saja ada pergesekan ketika proses interaksi, pendidikan, latar belakang keluarga, suku, budaya, dan sebagainya. Dan ini juga perlu kita pahami. Sebelum anak-anak kita, anak-anak muda menikah, perbedaan itu harus dipahami. Karena ketika kita nggak memahami perbedaan itu, ketika kita memutuskan untuk menikah, ternyata seperti ini ya. Jadinya, kok kamu menikah dengan kamu, ternyata kamu itu banyak kekurangan. Nah, sebelum kita masuk dalam pernikahan itu, kita perlu kenal baik-baik siapa pasangan kita. Sehingga kita bisa menerima kelebihan dan kekurangannya dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Ada pergesekan, tapi tidak pernah saling menyakiti. Amsal pasal yang ke-27 ayat 17 ya, itu mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Problem interaksi manusia yang ketika bergesekan itu ada dua kepentingan. Yang pertama membentuk, dan yang kedua adalah merusak. Membentuk itu diizinkan Tuhan. Jadi kalau suami istri ketika menikah, ketika pacaran mungkin belum detail tahu perbedaan-perbedaan yang muncul secara detail. Tapi setelah menikah ada banyak sekali secara detail perbedaan itu. Dan itu membentuk kita. Kalau suami kita temperamen, mari kita belajar untuk sabar. Kalau istri kita temperamen, ya, ngomongnya banyak, gitu ya, kita belajar untuk apa? Diam. Karena diam itu, kata pepatah, diam itu emas, katanya. Nah, itu membentuk kita. Kita bisa memahami sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam proses menjalaninya, kita akan terus dibentuk menjadi orang yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Demikian juga dalam komunitas. Komunitas kita, ketika kita memulai terjadinya RBC ini, kita pun harus saling memahami satu dengan yang lain. Oh, ternyata temanku yang satu ini seperti ini. Gak bisa diajak diskusi, gak bisa diajak untuk bicara, harus diikuti. Nah, kita harus ikuti di dalamnya sehingga apa? Kita bisa dibentuk. Tapi sebaliknya, ada hal-hal yang kita pelajari di banyak teman-teman kita, termasuk pemimpin rohani saudara, tentang bagaimana ketika manusia berinteraksi itu bergesekan. Itu membentuk, itu datangnya dari Tuhan. Tapi ada kepentingan yang lain. Yang kedua adalah merusak. Merusak hubungan dan iman kita. Dan ketika pergesekan, kalau tujuannya itu merusak hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan, itu pekerjaan iblis. Tidak ada kata yang lain. Karena iblis, kuasa kegelapan, yang namanya setan itu, tujuannya membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Merusak. Tidak akan ada damai sejahtera. Tidak ada hubungan yang manis dengan Bapa kita di surga. Dirusak. Dan bukankah ini sejak ketika pertama kejadian pasal 3 dalam kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Terus hubungan rusak, hubungan Allah dengan sesama dengan sesamanya, suami itu rusak. Dan itu pekerjaan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepentingan merusak, kita perlu belajar untuk saling mengampuni. Cepat selesaikan, caranya bagaimana? Pengampunan, tidak ada kata yang lain. Karena ketika kita bergesekan satu dengan yang lain, kita perlu belajar untuk memaafkan. Pertanyaannya,
Sampai berapa kali kalau ada saudara orang yang bersalah kepada kita, apakah kita perlu mengampuni? Ya, jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bagi saya pribadi tidak mudah. Apalagi kemarin ketika kakak saya datang untuk diantar ke bandara karena akan pergi ke anaknya di Kalimantan, menginap di rumah saya, dan dia bercerita banyak hal. Karena ada teman kita, teman lama kita yang pulang ke desa dan menceritakan bla 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 tentang kami dan sebagainya. Dan yang diceritanya itu adalah bude saya, bule saya yang seimannya, yang satu jemaat dengan di gereja begitu, termasuk gembala yang ada di sana begitu. Wah, diceritanya begitu, padahal kami sudah melupakan dan pernah cerita, jadi muntah lagi gitu. Dan ini sulit. Tapi kami belajar untuk apa? Melepaskan itu. Walaupun diceritani gitu ya. Diceritani yang jelek-jelek katanya. Pokoknya diceritani menyakitkan begitu. Tapi ini persoalan hati dan hidup kita. Dan ketika itu kembali diingatkan seperti di review, itu sepertinya mau marah lagi gitu. Tapi ternyata besok saya mau bicara pengampunan gitu. Sehingga ketika tadi lagu yang terakhir dinaikkan Santika, sebelum saya naik ke sini tadi saya berebesi gitu. Tuhan ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan terima kami apa adanya. Pengampunan, tidak ada kata yang lain. Sekali lagi, Petrus pernah ngomong begini dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Dia ngomong begini dengan Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Berbuat dosa loh ya, bukan hanya bersalah, tapi berbuat dosa. Sampai 7 kali kan? Ini ukuran manusia. Sampai yang itu, kata 7 itu sempurna bagi manusia. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai berapa? 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7, 490 kali. Itu hitungannya. Tapi itu bicara unlimited. Tidak ada batasnya. Mengapa demikian? Yesus mengatakan, karena kesalahanmu itu lebih dari 490. Coba kalau kita bayangkan, kita orang baik deh. Kita itu salah ngomong dan kita berdosa 1 hari 3 kali. Kita hitung ya. 1 tahun itu 365 hari. Kalau 1 hari kita berdosa 3 kali, itu sudah wapik wongnya, bener gak? 1 tahun kita sudah punya dosa hampir 1000 lebih. 365 kali 3. Nah kalau sekarang umur kita itu 17 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 46 tahun, bagaimana? Bukankah tidak ada angka yang dapat menggambarkan bagaimana sebetulnya Yesus itu menerima kita apa adanya. Dan kita perlu belajar. Tadi saya mengatakan bahwa iblis itu adalah tujuannya mencuri dan sejahtera kita, membunuh dan sejahtera kita, sampai membinasakan. Ketika membinasakan itu berarti tidak ada lagi hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan sesama, mati, putus. Dan itu target iblis, menjatuhkan. Lewat apa? Ketika tidak bisa mengampuni. Ada target iblis bagi orang percaya, menjatuhkan. Bisa jadi melalui harta duniawi. Kalau kita iblis nggak mampu menjatuhkan kita lewat harta duniawi, dia pakai masalah. Persoalan muncul. Contoh seperti yang ada terjadi dalam kitab Ayub misalnya. Itu masalah Ayub itu seperti apa? Sangat berat. Bayangkan dalam waktu sekejap kekayaannya habis. Padahal dia orang yang paling kaya pada waktu itu. Keluarganya, anaknya habis.
dalam waktu satu malam. Itu pun istrinya masih tidak support, tapi justru mengata-ngatai Ayub seperti itu. Tapi iblis tidak sanggup menggoyahkan keyakinannya, imannya kepada Tuhan. Ayub tidak pernah berbuat dosa. Biarlah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub ngomong begitu. Dan kalau kita rentet ceritanya sampai ketiga sahabatnya datang, awalnya menghibur tapi ngejek. Dan kita ketahui bahwa orang yang ada dalam Tuhan dan tidak pernah jatuh oleh masalah yang menjadi target iblis buat kita, dia akan mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Yang berikutnya ini senjata yang paling ampuh, kekecewaan dan sebagainya. Mari kita belajar tentang kekecewaan. Di Bond Fellowship kemarin kita belajar ini. Saya akan review ulang, singgung. Markus 6 ayat 3, perhatikan baik-baik. Bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Ini persoalan. Kecewa. Penyebab dari kecewa adalah karena tidak mengikuti atau tidak seperti yang menjadi ekspektasinya, menjadi keinginan dan harapannya. Akibatnya kecewa. Dalam konteks ayat ini, Yesus itu kemudian datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Ingat, di Bethlehem dia dilahirkan. Orang tuanya sempat ngungsi ke Mesir, kembali kemudian dari Mesir, kemudian gak ke Bethlehem tapi ke Nazaret. Dan di Nazaret Yesus dibesarkan. Dan di Nazaret Maria dan Yusuf berumah tangga. Maka lahir Yoses, Yakobus, Yudas, Simon, bahkan saudara-saudara perempuan yang lain. Dan pekerjaan Yesus adalah sebagai tukang kayu, karena ayahnya tukang kayu. Dan ketika dia hadir memberitakan firman Allah di bait suci dan dia menyampaikan pengajarannya, awalnya banyak orang yang takjub dari mana dia belajar. Tapi yang menyakitkan yang didengar oleh Yesus, loh, ini kan anak Yusuf, anak Maria, dia kan tukang kayu. Coba ini perhatikan, ini saudaranya Yoses, saudara Yudas, saudara Yakobus, bahkankah saudara-saudara perempuan juga ada bersama dengan kita. Dan Alkitab mencatat orang-orang di Nazaret tadi itu kecewa dan menolak Yesus. Kalau bicara tentang kecewa, itu senjata kuno tetapi ampuh. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berhati-hati. Karena kekecewaan itu seringkali membuat kita tidak bisa mengampuni secara tuntas. Kecewa itu adalah perasaan tidak puas karena yang terjadi atau tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasinya. Sehingga apa? Menimbulkan rasa sakit hati. Kalau itu di luar komunitas, di keluarga kita mungkin sakit tapi tidak sampai parah begitu. Lalu bagaimana ketika dengan saudara seiman? Kira-kira bagaimana? Sudah sering berinteraksi sesama pelayanan begitu. Kalau kecewa dan kita nggak hati-hati, akibatnya lebih sakit dibandingkan orang yang di luar sana. Orang di luar, saudara seiman itu bicara tentang komunitas, lalu bicara tentang keluarga. Kalau suami, istri, anak, cucu mengecewakan kita, itu lebih sakit dibandingkan dengan orang yang di luar, dengan saudara seiman. Sangat sakit. Dan hati-hati Bapak Ibu,
Kekecewaan saya lagi ditanamkan sebagai senjata kuno tapi ampuh. Untuk apa? Untuk seseorang itu tidak lagi punya rasa mengasihi dan mengampuni terhadap sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua ciri seseorang yang belum tuntas mengampuni. Yang pertama, sering mengingat dan ingat terus. Yang diingat bukan firman Tuhan, tapi yang diingat adalah itu kesalahannya. Ya, saya itu memang menyimpan file-file yang kita pernah lakukan. Jadi saya filekan, saya PDF-kan, dan saya simpan di Google Drive saya, dan tidak akan pernah hilang kalau tidak akan pernah terhapus gitu ya. File-file petisi kita, bukti-buktinya itu ada gitu ya. Sehingga ketika ada orang-orang yang tanya, yang sebetulnya mereka tidak tahu duduk permasalahannya, tak tunjukin saja, baca, saya nggak usah ngomong. Tapi itu pun berat bagi saya, karena apa? Ingat kembali, karena kalau ingat kembali itu rasanya enak, nggak sakit loh Bapak Ibu, tapi rasanya ada sesuatu yang beda, nggak sejahtera. Dan kata hamba Tuhan Billy Vantopa, ketika sejahtera itu hilang, berarti kehadiran Tuhan hilang dalam kehidupan kita. Dan itu bahaya. Sering mengingat atau bahkan terus mengingat. Pertanyaannya buat kita, masih ingat nggak kesalahan suami kita, istri kita, anak kita, teman bisnis kita, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, 2 tahun lalu, 50 tahun yang lalu? Ingat nggak kita? Saya berharap kita lupa. Karena orang yang lupa berarti dia tuntas mengampuni. Tuntas mengampuni. Bapak Ibu, yang kedua, ciri seorang yang belum tuntas mengampuni itu sering bukan hanya mengingat, tapi membicarakannya. Membicarakannya. Mungkin alasan ketika membicarakan kita curhat, kita berbagi gitu ya, berbagi beban. Tolong dong aku tak cerita boleh nggak ya? Dia itu berbagi beban, alasannya begitu. Tapi kadang-kala kita perlu belajar ini. Kita cari teman, kita cari solusi. Tapi kita harus bijak cari orang yang kita bisa ajak bicara. Kalau orang itu, kalau bahasa modern sekarang ini, suka ngember, ya, jangan pernah bercerita apapun, apalagi masalah teman kita, masalah kita kepada orang itu. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, atau bahkan mungkin yang pernah belajar etika Kristen, ya, ketika ada orang yang konseling dengan kamu, tidak boleh menceritakan itu kepada orang lain. Itu etika. Karena kamu tidak akan lagi dipercaya oleh orang. Bahkan kalau orang itu cerita kepada temannya, sama lagi akan dipercaya. Dan di situ ada mata Tuhan yang melihat kamu kalau kamu ngember. Itu bahasa saya. Kalau kamu bercerita, dan itu bicara tentang etika Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu sebelum kita membicarakannya, memang kita awalnya itu berbagi beban. Tolong dong, kasih tahapan, aku tak bercerita supaya ada sesuatu yang plong dari hati saya yang menggajal ini, dan setelah itu doakan. Dan ketika menceritakan, kita sudah bersemangat begitu, berapi-api gitu. Dan kalau itu salah, itu akan menjadi persoalan baru dalam kehidupan kita. Karena itu bijak menceritakan, jangan salah pilih, karena efeknya akan tambah sulit untuk mengampuni, karena ada multiplikasi, ada hal-hal yang menumpuk yang tidak terselesaikan terus dalam kehidupan kita. Ada 4 langkah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Langkah-langkah untuk mempermudah mengampuni. Yang pertama, ingat pengampunan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Efesus pasal 4 ayat 32, Matius 18 ayat 32 dan 33, saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi langkah yang pertama untuk kita bisa mengampuni, ingatlah pengampunan yang kita telah terima dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kita diampuni, kita diterima apa adanya. Matius 18 ayat 32 dan 33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Saya pernah katakan pada pelajaran yang lalu, seri khotbah di bukit yang ke-23, tentang mengampuni. Dosa itu adalah hutang. Dalam perikop ini, itu ada hamba yang punya hutang kepada seorang tuan dan tidak sanggup membayar karena saking besarnya. Dia memohon untuk dilunaskan. Tapi kemudian tuan ini melunaskan hamba ini, dan hamba ini temannya itu punya utang gak seberapa. Tapi ternyata ditagih, bahkan didatangkan algojo untuk nagih tuan itu. Akibatnya apa? Hamba yang dibebaskan tadi dijebloskan ke dalam penjara lagi oleh sang tuan. Loh, kamu kan sudah tak bebaskan hutangmu yang bikin besar, kan kamu harus mengasihi kawanmu juga. Hutangnya kan kecil. Artinya begini Bapak Ibu, hutang kita, dosa kita itu besar, telah lunas dibayar oleh Kristus. Sebetulnya kesalahan suami, kesalahan orang lain, kesalahan istri kita, kesalahan sesama kita itu kecil, sehingga kita perlu tuntas untuk membebaskan itu. Ingat pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia terima kita apa adanya. Yang kedua, langkah yang kedua, mari kita belajar untuk melihat sisi positif orang lain. Melihat sisi positif orang lain. Perhatikan ayatnya. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya, kalau mata kita itu terang, yang merupakan pelita tubuh kita, maka seluruh paradigma, seluruh pandangan kita kepada orang lain itu selalu terang. Tapi sebaliknya, kalau mata kita dibutakan dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang baik saja itu akan terlihat positif dan negatif. Gak pernah terlihat positif. Apalagi yang terlihat negatif. Kita itu hidup dalam budaya masyarakat yang serba permisif begitu ya. Kalau kita hidup di kota seperti ini mungkin tidak jadi persoalan. Tapi kalau mungkin di pinggiran desa atau di pinggiran kota, di pinggiran desa begitu ya, kalau perempuan pulang malam, pulang pagi itu tabu gitu ya. Itu sudah terjadi di masyarakat kita. Dan kalau seperti itu, mungkin ada banyak tetangga, apa ya pekerjaannya selalu negatif. Selalu negatif. Padahal nggak seperti itu yang dibayangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Apalagi kalau kita hari ini perlu belajar. Ada banyak sekali yang kita bisa lihat dari terang mata iman kita. Yang kalau kita nggak bisa lihat dengan mata terang iman kita yang menerangi tubuh kehidupan kita, paradigma kita, kita akan dibingungkan dengan banyak sekali pengajaran-pengajaran dunia. Ada banyak postingan-postingan yang siapa saja bisa berbicara apa saja. Dan kita perlu hati-hati di dalamnya. Milikilah pelajaran mata yang melihat secara positif, supaya kita bisa mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Yang ketiga,
Langkah untuk mempermudah pengampunan. Jangan banyak ngomong, tapi diam. Ayatnya ada, ya. Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Marah. Diam. Itu akan mempermudah kita untuk mengampuni. Diam bukan berarti kita nggak berani konfrontasi. Diam sedang menunggu bagaimana supaya kita dapat menemukan solusinya, jalan keluar. Tapi lebih baik diam daripada konfrontasi. Karena konfrontasi kalau kita salah bicara, salah ngomong, akan jadi persoalan. Oh iya loh, kita dengan suami istri itu salah bicara, salah nada saja, itu nampaknya sudah bicaranya seperti marah begitu ya. Iya. Orang Jawa itu biasanya kan kelemak-kelemek diam gitu ya. Tapi ketemu orang Jawa, orang Cina yang ngomongnya banter, ngomongnya keras. Loh kamu marah? Enggak, memang saya seperti ini. Nah, kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Kita perlu belajar supaya kita untuk cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, dan responnya lambat untuk marah. Artinya boleh marah. Untuk anak-anak kita boleh, ya. Kita boleh marah, tapi jangan sampai mendatangkan dosa dalam kemarahan. Yang keempat dan yang terakhir, mari kita belajar untuk menerima kembali sebagai saudara seiman apa adanya dalam kehidupan kita. Ayat terakhir kita akan baca Mazmur 86 ayat 5 dan Mazmur 130 ayat yang keempat. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih. Berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tetapi padamu, ya Allah, ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pemazmur ini telah dialami oleh pemazmur, bahwa di sepanjang kehidupannya Allah yang dia puji, Allah yang dia sembah adalah Allah yang menerima dia apa adanya, mengampuni. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang mempercayai Kristus Yesus, mengapa doa Bapa kami itu ada selipan kata mengampuni? Karena mengampuni berhubungan dengan Bapa, mengampuni itu berhubungan dengan kekekalan. Karena itu kita perlu hati-hati, dan solusinya langkahnya tadi ada banyak, 4. Bicara itu mari kita belajar untuk mengingat Yesus yang mengampuni kita menerima apa adanya. Belajarlah untuk melihat sisi positif orang lain, dan belajarlah untuk diam. Jangan cepat, tapi jangan cepat untuk marah, tapi lambat untuk marah. Termasuk cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Mari kita belajar untuk menerima kembali kalau ada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Amin. Mari kita akan naikkan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ketika hidupku